Anak ini selalu malu mengaku siapa ayahnya, karena pekerjaan ayahnya hanyalah seorang tukang parkir. Tapi bagi Didi, sebagai seorang ayah, anaknya adalah sebuah kebanggaan baginya. Setiap hari, saat pulang sekolah, Dito selalu melewati tempat ayahnya bekerja. Namun Dito selalu pura-pura tidak melihat. Walaupun di sisi lain, ayahnya selalu melihat dan tersenyum kepadanya. Dito tidak pernah mengaku tentang pekerjaan ayahnya, karena ia takut teman-temannya tahu dan menertawakan pekerjaan ayahnya. Sebagai seorang ayah, Didi selalu bekerja keras. Tak jarang ia bekerja dari pagi sampai larut malam. Suatu hari ada pengumuman bahwa akan ada acara besar di sekolah yang mengharuskan mengajak orang tua datang ke sekolah. Sepulang sekolah, Dito berbicara kepada ibunya terkait acara yang akan diadakan di sekolahnya. Saat Rina bertanya, apakah ia mengajak ayahnya, Dito hanya menggelengkan kepala perlahan, dan ia sengaja tidak mengajak ayahnya. Setiap pagi, Didi sudah berangkat bekerja, dan ia selalu berdiri di tempat yang sama. Di parkiran mall ini, ia mencari nafkah bagi keluarga yang ia cintai. Hanya uang kecil yang selalu ia terima, namun ia selalu bersyukur dan tidak pernah menyerah. Pada siang hari selagi beristirahat, Didi menghitung uang kecil yang ia terima. Walaupun tak banyak, tapi sebagian uang tersebut selalu ia sisihkan untuk satu tujuan, yaitu pendidikan anaknya. Walau panas matahari yang terasa menyengat, dan walau hujan deras yang terasa dingin, Didi tetap bertahan dan terus berjuang untuk mencari nafkah. Semua yang ia lakukan ini demi masa depan anaknya yang lebih baik. Setiap malam sepulang bekerja, Didi selalu memasukkan sebagian uang yang ia peroleh hari ini di dalam kotak tabungan yang bahkan anaknya tidak tahu. Suatu hari saat di sekolah, teman Dito bertanya sesuatu hal yang tak terduga, hal yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Temannya bertanya, "Dit, ayahmu kerja apa?" Mendengar pertanyaan itu, Dito kaget dan ia terdiam cukup lama. Kemudian, ia menjawab dengan penuh percaya diri bahwa ayahnya seorang pengusaha yang sukses. Jawaban ini menjadi kebohongan pertama yang ia katakan kepada temannya. Kemudian semua temannya merasa kagum dan mengatakan bahwa mereka ingin bertemu ayahnya. Saat itu, Dito mulai takut dan gelisah. Kemudian ia mengatakan bahwa ayahnya sedang sibuk dengan usaha yang sedang dijalani. Sembari berjalan pulang dari sekolah, Dito mulai memikirkan banyak hal yang ia takutkan selama ini. Dan tanpa sengaja, mereka hampir bertemu Didi di parkiran mall. Melihat sang ayah yang sedang bekerja tersebut, Dito langsung menarik tangan temannya untuk buru-buru pergi. Ia menghindar dan menjauh dari ayahnya. Ia melakukan hal ini karena ia merasa takut kalau temannya tahu akan pekerjaan ayahnya. Sebagai seorang istri, Rina tahu semua perjuangan suaminya. Perjuangan yang selama ini dirahasiakan dari sang anak. Kotak tabungan kayu sederhana yang selama bertahun-tahun menyimpan semua rahasia itu. Dito tidak pernah tahu perjuangan dari sang ayah untuk membiayai pendidikannya. Pengorbanan Didi yang begitu besar sering membuat Rina merasa terharu saat melihat anaknya belajar. Setiap hari, Didi selalu pulang larut malam. Ia pulang dengan fisik yang sangat lelah setelah seharian bekerja. Semua uang yang ia peroleh hari ini selalu ia serahkan kepada Rina. Didi bahkan jarang membeli sesuatu untuk dirinya. Ia hampir tidak pernah beli makan di luar. Ia selalu makan di rumah. Semua ini Didi lakukan demi masa depan anaknya. Dan semua ini ia rahasiakan dari sang anak, dengan tujuan agar anaknya dapat fokus bersekolah. Hari yang tidak pernah Dito inginkan pun tiba. Teman-temannya mengajaknya untuk pergi ke mall. Mereka menuju mall dengan berjalan melewati area parkiran. Dari kejauhan, mereka melihat seorang tukang parkir. Dan benar saja, tukang parkir tersebut adalah Didi. Didi melihat Dito sambil tersenyum. Ia merasa bangga melihat anaknya dapat bersekolah dengan baik dan mempunyai banyak teman. Melihat hal tersebut, teman Dito bertanya, itu ayahmu, Dit?" Seketika Dito merasa terkejut. Ia merasa takut dan gelisah. Saat itu, menjadi momen yang menentukan bagi dirinya. Apakah ia akan mengakui bahwa Didi adalah ayahnya atau tidak? Teman-temannya menunggu jawaban Dito. Dan Dito pun menjawab bahwa itu bukanlah ayahnya. Dito mengatakan hal tersebut perlahan sambil menoleh ke arah lain. Namun, ternyata Didi mendengar perkataan anaknya tersebut. Seketika ia merasa kaget. Senyumannya perlahan menghilang dan berubah menjadi kesedihan. Saat itu, kata-kata yang sang anak ucapkan menghancurkan hati Didi, anak yang paling ia cintai, dan menjadi alasannya untuk terus berjuang mencari nafkah. Tega mengeluarkan kalimat yang sangat menyakitkan itu. Dito pun pergi bersama teman-temannya
dan ia menjauh dari ayahnya tanpa menoleh ke belakang. Didi hanya berdiri diam di parkiran, kepalanya menunduk dan tak mampu untuk melihat sang anak yang pergi menjauh. Namun, di sisi lain, ia tetap bekerja hingga larut malam. Saat berdiri sendirian, sesekali ia mengusap matanya yang tiba-tiba basah. Hari itu, Didi merasa hatinya sangat hancur. Sebagai seorang istri, Rina mulai curiga terhadap suaminya yang nampak berbeda saat pulang bekerja. Hari ini mungkin hati Didi sangat hancur, tapi ia mencoba tetap tersenyum dan tidak menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Walaupun hatinya hancur dan perasaannya sangat sedih, tapi Didi tetap akan berusaha yang terbaik untuk keluarganya. Karena bagi Didi, apapun yang terjadi, Dito tetaplah anaknya yang ia cintai. Di depan rumah sederhana ini, terparkir sepeda motor tua yang merupakan satu-satunya harta yang Didi miliki. Sepeda motor tua yang selama bertahun-tahun selalu menemani Didi bekerja. Namun di hari itu, ia memutuskan untuk menjual sepeda motor tersebut. Tak terlihat keraguan dalam dirinya saat menyerahkan kunci sepeda motor itu. Karena yang ia lakukan ini untuk memperoleh uang tambahan sebagai persiapan biaya kuliah anaknya. Didi pulang dengan berjalan kaki, tanpa kendaraan yang biasanya ia gunakan. Saat sampai di rumah, Rina melihat Didi yang pulang dengan berjalan kaki, dan sebagai seorang istri, ia tahu pengorbanan suaminya. Semua pengorbanan yang sang suami lakukan demi masa depan anak mereka. Didi melupakan semua rasa sakit karena perkataan sang anak sebelumnya. Dan saat melihat Dito belajar, Didi tersenyum. Dan dalam hati kecilnya ia berkata, "Asalkan anakku bisa sukses, aku rela berkorban segalanya." Suatu hari, surat pengumuman resmi dari universitas akhirnya datang. Dito langsung membuka surat tersebut, dan setelah dibaca, ternyata ia diterima berkuliah. Ia langsung menemui ibunya, dan mendengar kabar tersebut, Rina langsung menangis bahagia. Setelah itu, Dito juga menemui ayahnya. Didi merasa sangat bangga kepada sang anak. Sembari menepuk pundak anaknya, Didi berkata, "Kamu pasti bisa. Ayah selalu mendukungmu." Mendengar perkataan tersebut, Dito masih merasa malu kepada ayahnya. Di sisi lain, meski hatinya pernah hancur karena perkataan sang anak, Didi tetap tersenyum bangga. Ia pun menemui istrinya untuk memberikan tabungan yang selama ini telah ia siapkan. Dan ia berkata kepada istrinya, "Bu, ini untuk kuliah Dito." Tabungan yang selama bertahun-tahun Didi siapkan membuat Rina terkejut karena jumlahnya yang besar. Dan hari itu, Didi tetap berangkat bekerja karena sebagai seorang ayah, perjuangannya belum selesai untuk mencari nafkah bagi keluarga yang ia cintai. Suatu hari, Dito menemukan kotak tabungan milik sang ayah. Ia sangat terkejut karena banyak sekali amplop yang bertuliskan namanya. Dito langsung bertanya kepada sang ibu, dan Rina menjelaskan bahwa sang ayah menabung sejak Dito kecil. Ia terdiam cukup lama dan kemudian menangis. Ia membayangkan bahwa selama ini sang ayah bekerja selama 14 jam sehari, di mana sebagai seorang ayah, Didi tidak pernah mengeluh. Ia tetap bekerja di bawah panasnya matahari, dan di bawah dinginnya hujan pun, Didi tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan ia rela menjual satu-satunya harta yang ia miliki untuk pendidikan anaknya. Air mata Dito mengalir semakin deras. Ia baru sadar bahwa selama ini perjuangan sang ayah begitu besar. Ia melihat rompi parkir ayahnya, dan mulai menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap sang ayah. Saat itu, Dito langsung berlari keluar rumah. Ia berlari menuju tempat kerja sang ayah untuk meminta maaf. Dito akhirnya sampai di parkiran mall tempat ayahnya bekerja. Ia berlarian untuk mencari ayahnya. Saat itu parkiran mall terlihat sangat ramai dan orang-orang berkumpul. Ternyata sesuatu sedang terjadi. Terdapat ambulan di sana. Dan ketika melihat itu semua, Dito mulai merasa panik. Ia melihat ibunya ada di sana dan sedang menangis. Ia juga melihat rompi parkir milik ayahnya tergeletak di tanah. Dan ternyata sang ayah terkena serangan jantung. Dito pun gemetar mendengar hal tersebut. Dito jatuh berlutut sembari memegang rompi parkir ayahnya. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Dito menangis sejadi-jadinya. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih atas semua perjuangan sang ayah, dan ia belum sempat meminta maaf atas semua perbuatan yang ia lakukan kepada sang ayah. Terkadang, kita baru menghargai sosok seorang ayah setelah ia pergi meninggalkan kita. Terima kasih sudah menemani perjuangan Didi dan Rina selama ini, dan tulis di komentar bagaimana perjuangan kalian selama ini
untuk orang yang kalian cintai. Sampai jumpa di cerita perjuangan selanjutnya.